My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya Arili Hasan daripada Ranting Studio. Okey, hari ini saya ingin cuba satu masakan yang sangat unik. Masakan daripada bambu katanya. So, kita mau try pada hari ini, okey? So, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral. Apa saja yang positif bakal kita sikat guys. Ya, yes, untuk kali ini guys ya, memang dunia sekarang dikejutkan dengan ya culikan ataupun penangkapan aktivis-aktivis Sumut Flotilla yang kini masih ada beberapa lagi yang masih lagi ditahan ya. Dan juga ya syukur alhamdulillah buat Indonesia dan juga Malaysia yang mereka udah dibebaskan ya Baci ya. Betul. Dan sebenarnya ada kita terbaca yang netizen Indonesia itu dibutuhkannya untuk suara mereka, karena pernah seketika itu Sewell ini guys, mereka ketar-ketir banget dengan Indonesia netizennya ya, karena mereka bisa hack, mereka bisa kecam ya, mereka bisa hujat, sehingga kan Sewell ini memandang rendah dan juga kaget dengan mereka memang sangat memandang rendah dengan kita yang ada di Asia Timur ini Baci ya. Betul. Mereka sangat-sangat memandang rendah. Tetapi apabila ada yang kayak gini tuh, mereka ketar-ketir guys ya, karena netizen Indonesia ini memang sangat luar biasa. Mereka bisa menghujat hingga gimana ya, hingga hancur lah mereka gitu ya. Maksudnya pernah terjadi ya. Maksudnya sampai Iwewel nih blokir semua message mereka supaya nggak bisa untuk di message lagi. Benar, karena memang netizen Indonesia itu sangat luar biasa apabila menghujat guys ya. Jadi ya, tapi alhamdulillah kalau kita dengar kronologi gimana klarifikasi mereka, kenapa mereka diculik, kenapa mereka ditahan oleh Sewell ini guys ya. Jadi kita harus dengerin sama-sama ya, biar nggak salah anggap ya. Kita akan lihat dalam 3, 2, 1 go. Guys, kayaknya saat ini dunia lagi membutuhkan suara dari netizen Indonesia. Orang-orang dari Malaysia dan relawan dari negara lainnya itu lagi ditahan terkait misi Global Sumut Flotilla. Misi ini tuh bentuk kemanusiaan untuk memberi bantuan ke Gaza. Jadi mereka itu naik kapal dan di tengah laut tiba-tiba di-intercept atau ditahan. Aku kurang tahu pasti berapa orang totalnya yang ditahan karena dari sumbernya itu beda-beda. Mungkin yang tahu boleh komen di bawah. 500 sampai aku tuh guys. tadi di threads tiba-tiba baca satu. 497 yang ditahan, dan yang di lepas sekarang ini hampir 160. Masih ramai lagi guys yang ramai. Thread ini tuh mereka membutuhkan suara netizen Indonesia. Ya, benar. Karena emang kekuatan netizen kita tuh sekuat itu, dan kita kan ramai banget ya. Benar. At least yang kita bisa lakukan sekarang adalah repost semua video-video di sosial media terkait Global Sumut Flotilla ini agar tersebar luas ke satu dunia. Dan aku juga lihat Perdana Menteri Malaysia tuh langsung ambil action terkait hal ini. Sekarang kita doain aja semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, kayaknya ini benar guys. Kalau suara netizen Indonesia itu memang bisa bikin Sewell ini ketar-ketir. Suara Malaysia itu masih nggak cukup guys, masih nggak cukup. Ya. Terlalu kerdil. Kita perlukan kakak kita ini guys ya. Kakak kita netizen basuh di guys. Indonesia ya, basuh Sewell ini guys ya. Gila tuh mereka guys. Emang setan hayu ini memang kita mau tidak ini. bisa menerima para aktivis kemanusiaan ini ditangkap atau mungkin dipenjara oleh Israel. Yang harus ditangkap dan dipenjara, yang harus dihakimi dan diadili adalah Netanyahu yang telah melakukan genosida. Bentar, siapa? Kita terus harus memberikan pressure ya, karena aktivis itu bisa jadi saya dan bisa jadi Fatur. Kemarin 500 aktivis ditangkap oleh
Zionis ilegal, ya, penjajah ilegal, pasukan penyerang Zionis yang ilegal. Teman-teman harus ingat bahwa itu adalah perairan internasional dan itu Ya. adalah perairan Gaza, bukan perairan Israel, karena Israel tidak punya tanah. Mereka adalah penjajah yang tidak punya tanah dan tidak punya rakyat. Jadi syarat suatu negara adalah pemerintahan, rakyat, dan tanah. Tidak ada tanah Israel, tidak ada rakyat Israel. Dan harus diingat bahwa yang kami lakukan, Global Sumut Flotilla lakukan, adalah aksi kemanusiaan, Benar. mengirimkan aksi kemanusiaan. Di kapal kami itu ada alat bantu oksigen, ada makanan, susu formula, ada susu cair, bahkan ada pampers buat anak dan tisu-tisu untuk bayi yang hari ini dilaparkan oleh Israel. Dan mengirimkan bantuan kemanusiaan itu dilindungi oleh peraturan internasional, yaitu Konvensi Jenewa. Jadi langkah kami adalah langkah yang ilegal yang harusnya dilindungi. Ya, benar. Ini benar guys, ini benar. Betul. Kita lanjut Pak Cik. Ini apa nih? Apa ada yang mau tanyakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 1 bulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Bi? Ya, setelah 1 bulan lebih kita meninggalkan tanah air, bergabung bersama gerakan Global Sumut Flotilla atas nama Delegasi Indonesia, Global Peace Conference Ada ya Indonesia. wakil ya. Akhirnya kita hari ini kembali. Perjuangan sangat melelahkan, banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, berbagai cobaan, berbagai kesulitan, namun jauh dibandingkan kesulitan yang dirasakan oleh warga Gaza. Saya ingin tegaskan, mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Sumut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini masih ada genosida terjadi di sana. Ya betul. Akan ini dicetuskan dari teman-teman Barat sebetulnya. Sebenarnya mereka ini masyarakat yang selama ini hidup dalam doktrin bahwa Israel negara yang demokrasi. Mereka hidup dalam doktrin pemerintah mereka bahwa Israel adalah negara yang harus disupport. Namun gerakan ini muncul dari sana. Artinya peristiwa genosida yang terjadi di Gaza 2 tahun terakhir ini membuka hati dan nurani masyarakat dunia di bagian barat, di belahan dunia bagian barat, Eropa, Amerika dan sebagainya. Ya. Sementara di negeri kita memang pahit, tapi harus kita akui, kita tidak semarah mereka. Kalau kemarahan di Eropa, di barat, mereka berubah menjadi gerakan nyata seperti gerakan GSF ini. Tapi di Indonesia sayang sekali 2 tahun sudah berlangsung, jangankan nuraninya tersentuh, gerai-gerai restoran yang pro-Zionis itu semakin penuh. Sekarang kembali penuh lagi. Gerakan boykot sudah tidak ada lagi. Ini kan sebuah hal yang miris. Maka PR kita masih panjang. PR kita masih sangat berat sekali. Yang tadi saya bilang, saya sebagai aktivis GSF, sebagai aktivis Global Sumut Flotilla, tugas kami sudah selesai untuk gelombang pertama. Namun tugas saya sebagai manusia masih panjang. Maka teman-teman di Indonesia, jadikan momen ini sebagai momen pengingat untuk kita semua untuk bergerak lebih serius. Teman-teman politisi, jangan tinggalkan narasi masalah Palestina, karena diamnya kita, pasifnya masyarakat Indonesia hari ini itu telah mencederai identitas kita sebagai bangsa yang dikenal bangsa ketimuran, bangsa beradab, memiliki tingkatan rasa yang tinggi. Namun bungkamnya kita terhadap genosida di Palestina ini mempertanyakan sebetulnya apakah layak kita mendapatkan identitas seperti itu. Maka saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih giat kepada para influencer, kepada para tokoh, terutama kepada para ulama. Jangan ubah narasi kita di podium-podium Jumat kita sekarang ini. Jangan ubah pembahasan ke bab-bab yang lain dulu. Fokus genosida kita harus suarakan. Blokade harus kita hentikan karena itu ilegal. Penjajahan harus kita selesaikan. Maka PR kita masih banyak, masih panjang, dan kita harus bersinergi
bersatu padu semua elemen masyarakat menunjukkan bahwa Indonesia setia terhadap konstitusi yang mana disebut dalam konstitusi kita bahwa Indonesia menolak segala jenis penjajahan di atas muka bumi ini. Dan hari ini Betul. Benar, itulah guys. Jadi kita lihat lagi Baci ya. Benar apa kata-katanya guys ya. Indonesia harus dihentikan guys ya. Karena bagi aku itu jawaban bukan atas sesuatu yang 大家好，我是艾莎。 kita lanjut lagi Baci. Salah Baci. Oke, lanjut. 来自马来西亚。 Lanjut Baci. Dari Indonesia saya menyeru besok pada hari Jumat bersama-sama usai sholat Jumat kita akan terjun juga bersama-sama di depan kedutaan Amerika memprotes peristiwa ini. Bahkan kita juga persiapkan untuk hadir pada tanggal 7 Oktober sebagai momen besar di dunia yang kita juga akan bergerak bersama-sama. Untuk itu Indonesia saya ajak tidak boleh diam. Semua mata sedang tertuju kepada Global Sumut Flotilla yang saat ini menghadapi ancaman penahanan dan ini tidak tanggung-tanggung. Ketika mereka menentukan ancaman itu di luar batas-batas kemanusiaan. Kalau kita tidak bergerak masyarakat sivil dunia, maka ini tentu akan terjadi hal-hal buruk ke depan. Dari Indonesia saya mengajak besok hari Jumat kita berkumpul di depan kedutaan Amerika dan juga pada tanggal 7 Oktober kita bersama-sama seluruh Indonesia bergerak di tingkat nasional dan di Jakarta juga kita akan bikin besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guys. Luar biasa. Esok guys. Oh. Mantap. Esok. Ini 3 Oktober guys. Dia bilang tadi 7 Oktober yang paling besar esok Baci. Oh, ada lagi yang paling terbaru. Mantap. 3 Oktober Sudah 7. 31 hari saya meninggalkan Indonesia untuk berlayar ke Gaza. Dan 1 minggu ini saya berada di kapal Nusantara, kapal yang terbaik di antara kapal-kapal lain yang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Namun karena satu dan lain hal, Sumut Nusantara tidak mengizinkan kapal Nusantara ini berlayar. Kapal Nusantara ini berisi 11 aktivis dari kapal-kapal yang tidak bisa berlayar. Dan 11 aktivis dari 6 negara ini masih berharap kapal ini diizinkan untuk berlayar. Tapi Sumut Nusantara sudah menentukan sikapnya untuk tidak mengizinkan kapal Nusantara ini berlayar. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan saya berlayar ke Gaza. Saya sangat bersedih hati, saya sangat berat hati karena keinginan ke Gaza ini sudah bulat. Dan ya tapi karena Allah mungkin saya harus kembali ke Indonesia. Saya minta teman-teman, sahabat-sahabat semua di Indonesia untuk terus dukung Global Sumut Flotilla dan lakukan tekanan kepada pemerintah untuk membantu dalam misi Global Sumut Flotilla membuka blokade dari pengepungan Israel terhadap rakyat Palestina. Dan yang terakhir, saya akan kembali ke Indonesia, tapi saya berjanji saya akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan armada yang lebih baik lagi. Insya Allah kita akan punya kapal sendiri yang lebih hebat lagi, yang lebih bagus lagi, yang bisa kita naiki sendiri. Kita akan punya pejuang-pejuang Indonesia. Ya, kita percaya guys sampai sini. Sudah lelah, pejuang-pejuang Indonesia yang sudah muak melihat penjajahan, melihat kezaliman, dan melihat genosida. Insya Allah. Oh, itu adalah semangat yang kita bisa lihat guys. Benar guys. Nah, jadi ini memang sangat luar biasa sekali dan kita minta ya suara-suara netizen Indonesia yang dahulunya bisa mencairkan dan juga menghancurkan Israel di medsos ini guys ya, kembali bersuara lagi ya seperti sebelum ini. Lagi-lagi kapal-kapal yang bakal pergi ini yang pasti ada seterusnya ini guys. Ya, pasti ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu juga daripada netizen Indonesia.
InsyaAllah guys, kita percaya mungkin ada setengahnya yang nggak bersetuju dan aku percaya masih ramai lagi yang bersetuju dengan perjuangan ini. Jadi guys, kita terus suarakan Yes. karena kita faham dan kita tahu sebenarnya negara Indonesia adalah negara yang sangat-sangat prihatin terhadap misi kemanusiaan, ya, apalagi yang melibatkan genosida guys ya. Ini bukan sesuatu yang dilakuin oleh manusia guys ya. Jadi Betul-betul. harusnya kita bersama-sama. Sekecil mana suara kita pun, tapi kalau udah sampai ke tempat lain itu, insya Allah pasti akan ramai Ya. lagi yang turut bersama. Ya guys, itu saya untuk kali ini. Mungkin itu saya kali ya baca ya. Dari situ saya pada berdoa, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dikasih jangan lupa untuk subscribe dan gendeng, dan insya Allah kami yang coba yang terbaik untuk mensukseskan video Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.